Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, kita masih melanjutkan kajian akhlak tentang malu. Bismillahirrahmanirrahim. Suwarul haya, bentuk-bentuk malu. Min suwaril haya al-mahmud, ada malu yang terpuji. Al-haya minallah dzalika bil khaufi minhu wa muraqabatih, yaitu malu kepada Allah. Dalam bentuk apa saja? Pertama, al-haya'u fi talabil ilmi, malu ngaji, ya, karena antara lain alasannya ya jadi ketahuan bodohnya. Idza ta'alaqal haya bi amrin diniyin yamna'ul haya minas su'ali fihi aw aradahu fit ta'lim ad-da'wah. Apabila malu berkaitan dengan urusan agama, ya, yaitu bisa ditampakkan dengan malu bertanya atau malu mengungkapkan kekurangannya. Sejauh mana, ya, jadi seorang dokter contohnya tidak akan mudah memberikan terapi, memberikan diagnosa kalau pasiennya tidak menyampaikan kekurangannya, keluhannya apa, ya, tidak langsung diperiksa lalu tahu kan, pasti dia akan mengemukakan keluhannya. Nah, begitu juga orang yang ngaji. Seharusnya dia menyampaikan apa yang menjadi keluhannya sebelum segalanya terlambat. Ya, kalau udah terlambat nggak bisa balik lagi. Wa inna mimma yambaghi hiniha raful haraj wa mudafatu hadzal hayya. Seharusnya dia tidak perlu berasa malu, ya. Alladzi yamna'u minat tahsil ilmi, karena ilmu itu akan berguna sepanjang hayatnya. Sawa'an indar rijal aw nisa, baik laki-laki atau perempuan. Faqad warada anna Umma Sulaim, suatu saat diriwayatkan Umma Sulaim datang pada Rasulullah. Faqalat, ya Rasulullah, innallaha la yastamil haq. Ya Rasulullah, Allah tidak punya perasaan malu untuk menjelaskan kebenaran. Fahal alam mar'ati min guslin idzah talamat, apakah perempuan wajib mandi kalau dia bermimpi aneh? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'atil ma, benar kalau dia melihat air. Nah, ini cairan, ya. Jadi kalau perempuan mengeluarkan cairan lubrikasi karena bermimpi, maka dia wajib mandi walaupun mimpi. Faghattat Umma Sulaim wajahahu. Setelah mendengar itu, beliau menutup mukanya, malu. Lalu dia bertanya lagi, waqalat, ya Rasulullah, wa tahtalim mar'ah, apa perempuan juga bermimpi ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, na'am, taribat yaminuka fima yashbihuha waladaha. Kalau perempuan tidak punya kongsi dalam hamilnya anak, maka mana mungkin ada yang wajahnya mirip, ya, kata Rasulullah. Sebab suatu saat ada orang yang menggugat istrinya di zaman Rasulullah. Ya Rasulullah, sepertinya istri saya ini nyeleweng ini, karena anaknya nggak mirip saya, nggak mirip dia. Nyeleweng ini, katanya. Lalu ditunjukkan oleh Rasulullah kambing. Kambing ini kok belang, padahal
ininya apa, pejantan dan betinanya nggak ada belang. Oh ya ini anaknya lah, begitu juga manusia. Jadi kadang-kala memang nggak mirip bapak, nggak mirip ibu. Jangan mudah menuduh itu kan. Dari Mujahid, inna hadzal ilma la yata'alamu mustahin wala mutakabbir. Kata Mujahid, ilmu ini tidak akan bisa dikuasai oleh orang yang malu. Nah kalau malu, orang yang sudah dewasa masuk Islam malu, baca nggak bisa, apalagi menguasai agama, karena Islam berbeda dengan agama lain. Ada lafaz-lafaz yang harus dibaca menggunakan bahasa aslinya, nggak bisa semuanya terjemah ya. Seperti Fatihah kan nggak bisa menggunakan terjemahnya, kalau sementara bisa. Nah ini yang membuat berapa banyak orang ngaji, orang masuk Islam itu tidak belajar karena malu dia. Sudah berumur ya, wong yang sudah Islam dari kecil aja kalau telat, pita suaranya sudah nggak bisa diperbaiki, pasti tidak fasih menyebut zal. Walaupun sudah profesor doktor, tetap saja ajan pakai jim, muadzin, muadzin. Pak Harto ketawa itu, ngisi-ngisi nakan itu. Kalau orang sini, Pak disebut Pak. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa menyebut Pak? Kalau bilang orang Sunda nggak bisa sebut Pak, fitnah katanya. Bukan fitnah, fitnah. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadis bu hadis ya. Nah ini kalau sudah terlambat, makanya kita perlu mendidik anak-anak kita sejak dini. Jadi urusan tajwid itu yang susah. Ya. Apalagi mau merdu. Kan kita boleh merdu karena membaca ayat Al-Qur'an. Semerdu mungkin yang kalian bisa, yang kita bisa, dibuat semerdu mungkin. Lalu diuji coba di pengimaman. Jangan merdu sendiri. Ya, merdu sih merdu tapi nggak pernah diperdengarkan. Nah, kita lanjutkan. Jadi kata Mujahid, orang yang malu, orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Gitu ya. Saya masuk kelas 3 Ibtidaiyah, umurnya sudah 16 tahun. Paling besar di kelas. Maka itu nggak ada yang berani ngelawan saya. Semuanya 10 tahun. Kalau berisik, hantem, selentik. Dijadikan, kepala. Wah, tersinggung saya ini. Tapi saudara kalau malu nggak bisa, karena dites itu setiap mau sekolah maju ke depan. Hadza babun utawi iki ku lawang. Terus saja begitu. Padahal saya nggak ngerti bahasa Jawa, tapi ya itu kalau malu nggak akan bisa. Ya, jadi kita memang harus begitu. Wa an Sa'id bin Musayyab anna Aba Musa qala li Aisyah. Aba Musa pernah bertanya pada Aisyah, "Inni uridu an as'alaka an syai'in wa inni astahika." Saya pengen tanya ya, Bunda Aisyah ini setelah Rasulullah wafat ya. Aisyah suka membuka waktu untuk mengajar. Muridnya nggak selalu perempuan, kadang-kadang laki-laki datang, terutama yang berkaitan dengan masalah kerumah tanggaan. Kata Said bin Musayyab, saya mau nanya nih Bunda Aisyah, tapi saya malu. Faqalat la tastahi, jangan malu. Antas alani amma kunta sa'ilan ahu ummaka. Samalah, saya ini juga ibumu. Aisyah ini kan ummul mukminin ya. Saya ini kan ibumu, walaupun mungkin umurnya lebih muda ya. Qalat
Fa inna ma ana mughum. Qultu fama yujibul ghusl. Kata Said bin Musayyab, apa saja yang mewajibkan mandi? Qalat alal khabiri saqattu. Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kepada Allah ya, aku tawakal. Lalu Rasulullah bersabda, alal khabiri saqattu. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Idza jalasa baina syu'abi al-arba', apabila seorang suami sudah menguasai 4 anggota tubuhnya, wa massal khitan al-khitana, yang dikhitan ketemu dengan yang dikhitan, faqad wajabal ghusl, maka mandi menjadi wajib. Tentang hal ini saya juga percaya ini, sebab ada teman kita yang sudah tua. Aduh, mau nanya Ustadz malu ini katanya. Ya, kamu memang malu-maluin. Udah biasa kali, masa udah tua begitu masih nanya malu. Begini, saya sudah berumur nih, kalau berhubungan nggak keluar apa-apa. Wajib mandi nggak? Wajib, saya bilang. Mau keluar mau enggak. Sebaliknya kalau nggak bersentuhan, kalau keluar juga wajib, sama aja. Itu namanya junub. Namanya junub itu berhubungan, mau keluar mau enggak. Ya mungkin pertanyaan ini untuk yang muda-muda nggak berlaku, tapi untuk yang tua ya itu berlaku, ya kan? Karena sudah faktor umur. Jadi cuma digosok-gosok doang. Gitu. Kalau dulu mah sekarang mah jadi lecet. Wah, nah itu harus dibantu. Walaupun kita berpuasa, kita boleh begitu ya. Karena Allah juga sudah berkenan. Uhilla lakum lailatas syiyam ar-rafath ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalian sudah berkhianat pada diri sendiri. Apa sih maksud khianat yang ada dalam ayat ini? Kepengen tapi diem aja gitu. Malu. Kan di zaman dulu kalau sudah Isya, sudah buka puasa lalu tertidur, maka otomatis sudah mulai puasa lagi walaupun belum sahur. Belum tiba waktu sahur zaman dulunya. Kemudian turun ayat itu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Makan dan minumlah. Nah, ini kata sindiran. Padahal yang ditanya itu hubungan seorang suami pada istri. Uhilla lakum, asalnya judulnya itu. Tapi Allah menyatakan kulu washrabu. Karena ini masuk kategori kebutuhan biologis. Sama dengan makan dan minum. Kalau ada seorang istri suaminya kepingin, udah besok aja. Itu nggak beda dengan kalau udah lagi haus, udah besok aja minumnya. Lagi lapar, besok aja. Nah itu. Sama dengan itu kategorinya. Nah maka ini kata sahabat ini dari ya, idza jalasa, apabila sudah menguasai 4 anggota tubuhnya, sudah gegerayang, kemudian tempat khitannya dua-duanya ketemu, maka wajib ghusl, wajib mandi, baik ada cairan atau tidak. Ya, karena tadi di usia-usia tertentu sudah tidak keluar lagi. Jadi harus dibantu dengan cairan lubrikasi. Kalau enggak nanti lecet. Waruwiya anil Aswad, dari Aswad bin Masruq, ataina Aisyah linas'alaha an mubasyara lisaim. Satu saat Aswad dan Masruq datang kepada Rasulullah, datang kepada Aisyah bertanya tentang hubungan suami istri di bulan puasa. Fastahaina, lalu kami malu. Fakumna qabla an nas'ala. Kami berdiri aja di pintunya. Masuk enggak, salam enggak. Nongkrong aja itu, berdiri di depan pintu. Famasyaina la adrakam. Lalu muter-muter ke rumahnya, diputer-puterin. Balik lagi mau nanya malu. Balik lagi muter.
Jadi kayak tawaf di rumah. Rasulullah sudah wafat waktu itu. Kalau ada Rasulullah langsung nanya. Rasulullah nggak ada. Lah ini kalau rumah diputer ini kan ada apa ini kan? Nah, maka Aisyah bertanya. Faraja'na fakulna. Satu saat ya, karena sudah muter-muter itu udah. Ya sekaranglah diberani. Ya Ummul Mukminin, wahai bunda, inna ji'na linas'alaka an syai'in. Kami mau bertanya, fastahyaina. Lalu kami malu, maka kami berdiri di sini. Lalu Aisyah bertanya, apa itu? Salah, bertanyalah kalian berdua. Amma badalakuma, apa-apa yang perlu ditanyakan. Qulna akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashir wa wasaib. Bagaimana sikap Rasulullah waktu puasa? Ya, sikap dia kepada istrinya bagaimana? Apa dijauhin benar-benar atau memang tetap berjalan? Kalau lagi nggak puasa malamnya tuh. Qalat Aisyah menjawab, qad kana yaf'alu dzalika. Rasulullah biasa di waktu puasa biasa. Nggak ada bedanya, cuma nggak berhubungan saja. Nyentuh-nyentuh biasa. Cuma ada tambahnya walakin naukana amlaka lirbihi. Cuma dia tahan nafsu daripada kalian. Tahan kalian. Tahan silahkan. Rasulullah mah tahan. Jadi tetap aja menyentuh-nyentuh. Mau ke masjid nyium. Nah, maka para imam mengatakan kalau bakalnya nggak tahan jangan. Ya, sama dengan sikat gigi kan. Nah, kalau kita nggak yakin khawatir masuk, sebaiknya jangan. Al-haya minal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Jadi tadi malu ngaji, sekarang malu berbuat ma'ruf, melarang yang mungkar. Al-haya la yamnal muslimin min ayyamura ma'ruf ayyan munkar. Malu tidak boleh mencegah seorang muslim untuk berbuat yang ma'ruf. Oh lama nggak kelihatan, jarang ke masjid, malu saya. Nah itu nggak boleh. Malu saya ke masjid itu. Ya, malu berbuat baik itu tidak boleh. Wallahu la yastahi minal haq. Allah tidak malu untuk mengungkap kebenaran. Balil amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar simatun min simati hadil umat. Karena amar ma'ruf nahi anil munkar itu tanda, ciri dari umat Islam. Allah menyatakan dalam surat 3 ayat 110, kuntum khaira ummat, kamu adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu menyuruh yang ma'ruf, melarang yang munkar, serta beriman kepada Allah. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma syiddati haya'i lam yusni dzalika an qaulil haq. Nabi meskipun sebagai sosok yang malu, tapi untuk mengungkap kebenaran beliau tetap ya menyampaikannya. Wa yatabayyan dzalika fi mauqifihi ma Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu hina ma arada ay yashfa'a fi haddi min hudud. Satu saat ada seorang budak Rasulullah, Usamah bin Zaid, yang dimerdekakan. Nah, karena orang merasa Usamah ini dekat dengan Rasulullah, satu saat ada pelanggaran kriminal, mencuri, tapi bukan Usamahnya, orang lain. Maka mereka mencari orang yang dekat dengan Rasulullah. Maksudnya untuk apa? Untuk merubah hukuman. Coba cari orang yang disayang oleh Rasulullah siapa? Supaya tidak dipotong tangan, itu kan? Tapi apa yang terjadi? Walaupun Rasulullah sayang kepada Usamah, ketika Usamah menyatakan ada pencurian, lalu minta kelonggaran supaya jangan dipotong tangan. Rasulullah menjawab, "Atashfa'u fi haddin min hududillah." Apakah kamu mau memberi syafaat pada hati-hati hukuman yang sudah ditentukan? Kamu mau mempengaruhi saya supaya tidak taat pada Allah? Rasulullah marah. Fakhtataba tsumma qala. Lalu Rasulullah berdiri dan beliau berpidato. Innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya telah hancur orang-orang terdahulu.
annau kanu, bahwa mereka idza sariqa fihim syarif tarakuhu, apabila orang mulia mencuri mereka diamkan, tidak dihukum. Wa idza sariqa fihim dhaif, tapi kalau orang bawah, orang yang lemah, aqamu alaihad, mereka tegakkan hukum. Nah, ini namanya tajam ke bawah, ya kan? Tumpul ke atas. Annahum kanu idza sariqa fihim syarif taraku wa idza sariqa fihim dhaif aqamu alaihad wa ayyamullah. Lalu Rasulullah bersumpah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat, andaikan Fatimah binti Muhammad, anak beliau sendiri, putrinya, andaikan Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan memotong tangannya. Nah, jadi beliau disiplin, ya, walaupun terhadap keluarga sendiri. Wa an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah yaqul, Rasulullah bersabda, innallaha la yas'alu 'abda yaumal qiyamah hatta yaqul, Allah nanti besok di hari kiamat akan bertanya kepada hambanya, ma mana'aka id ra'aital munkar an tunkirah, apa yang kamu lakukan ketika melihat kemungkaran, sikapmu bagaimana? Nah, itu nanti harus dipertanggungjawabkan. Fa idza laqana Allah 'abdan hujjatahu qala ya rabbi arjutaka wa qarrib wa farriqtu minan nas. Nah, dia akan mengungkapkan semua apa yang menjadi alasannya sehingga tidak amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Sampai akhirnya seorang hamba mengatakan, ya Tuhan, arjutuka, rojautuka, aku berharap kepadamu. Mudah-mudahan sikap saya waktu di dunia diampuni, karena tidak banyak berbuat untuk melakukan perubahan. Wa farriqtu minan nas, serta aku terpecah, jadi tidak bersatu. Fi'lu amrin nahyu syari. Faman dafa'u haya'uhu ila fi'li amrin nuhya anhu syari au ila tarki wajib margubun fid din falaisa hayyan syar'an. Jadi kalau ada orang yang malu melakukan kebaikan, malu melarang yang mungkar, itu bukan malu yang terpuji. Falaisa minal hayya anta turkas salah. Contohnya orang enggak salat malu, nah itu malu yang tidak terpuji. Bisa babi duyuf, karena ada tamu, ya, kita nerima tamu, muadzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, ya kita sholat, tapi karena nggak enak kita meladeni tamu, ini malu yang tidak dibenarkan, ya, jadi mestinya pamit, yuk kita ke masjid bareng gitu. Hatta tafutahu salah, jangan sampai sholat wajib tidak bisa berjemaah. Walaisa minal hayya ayyam taniya syakhsa minal mutalabil huquq allati kafala syar'u. Begitu juga nagih utang, malu, itu juga bukan malu yang terpuji, karena kita punya hak, ya kalau mau dilepasin aja, kita anggap lunas. Kalau kita pegel nagih terus, ya, kalau kita punya orang lain punya utang sama kita, nagih itu wajib sampai Anda lepaskan haknya. Jadi jangan sampai di akhirat nanti saya nggak bayar karena situ nggak nagih, gitu alasannya. Jadi kalau kita pengen menghindari itu semua, ya kita anggap lunas, tapi tetap diberitahu, ya, sehingga tidak ada tuntutan lagi. Suwarul haya kama dzakara Ibnu Qayyim, bentuk malu itu banyak sekali. Ibnu Qayyim mencatat ada malu karena segen, malu karena kurang, dan sebagainya. Waqad yakun li hadzal saun istidzamu. Nah, jadi bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk kurang malu. Nah, ini kurang malu, enggak tahu malu sih ya. Al mujahara bidzunub, terang-terangan melakukan dosa. Wa adamul khaufi minallah, dan tidak takut kepada Allah. Ya, jadi dia sudah tahu itu salah, tapi dilakukan secara terang-terangan. Jadi kalau kita melakukan dosa nggak terang-terangan, dosanya nggak sebanyak terang-terangan.
Kalau kita melakukan dosa nih, sembunyi-sembunyi, itu dosanya nggak sebanyak terang-terangan. Kalau kita mau berbuat dosa karena terang-terangan, maka ada kemungkinan ditiru orang. Itu penyebabnya, ya. Jadi akan implikasinya luas. Apalagi kalau ditunjukkan oleh pemimpin. Pemimpin contohnya makan bipang, bukan gipang, bipang, babi panggang. Memuji-muji, ini bipangnya enak. Nah, ini membuat orang, loh kok begitu? Ya, jadi kalau melanggar dosa tapi tidak diterang-terangan, itu nggak sebesar terang-terangan. Yang kedua, lubsun nisa al-kasiyat, perempuan berpakaian yang seronok ya. Jadi disebut berjilbab tapi telanjang berjilbab. Nah, contohnya transparan, lekuk tubuhnya kelihatan. Ya. Jadi kadang-kadang begitulah, karena di Indonesia ini pendidikan yang diwenangkan oleh Kementerian Agama itu harus ikhtilat, perempuan laki campur. Sekelas tuh laki perempuan campur. Dan sekarang ini kenyataannya yang banyak sekolah perempuan. Apakah ini karena jumlah perempuan lebih banyak? Saya nggak tahu. Tapi saya pernah tanya, sekolah umum juga begitu katanya. Anak sekolah di kelas itu lebih banyak perempuan. Kalau di madrasah itu sudah 1:3. Contohnya jumlahnya ada 25. Anak laki-laki paling 7. Otomatis kita nggak bisa menghindar jadi guru. Tapi itulah, kalau kita artinya malu-malu, mereka nggak akan terdidik. Saya jadi kadang-kadang negur, kamu mau kondangan apa mau sekolah ini? Kok ini amat ini, rapi amat. Gurunya jadi deg-degan nih, saya bilang. Ada yang menor tuh. Saya tanya, guru punya kewenangan nggak untuk menegur itu? Karena sekarang kan ada ini pelanggaran-pelanggaran, khawatir gitu. Dibolehkan nggak guru mengeluarkan murid yang nggak sesuai etika ya? Nah, itu begitu. Jadi di samping jumlah mereka lebih banyak, sehingga menimbulkan sikap lebih berani. Jadi berani mereka. Tapi itu kenyataan yang kita nggak bisa ingkari. Karena kan sekolah juga bukan niatnya mendidik, tapi sudah komersil. Makin banyak yang masuk, makin bernilai sekolah itu. Perkara nanti bisa apa enggak ya nomor 2. Nah, sekarang begitu kan, kuotanya semakin banyak semakin senang. Nah ini, jadi dari sisi perempuan tuh, allati tasiful ajsam, yang transparan, al-daiqa atau sempit, al-maftuhah yang terbuka. Nah ini semuanya mengundang perhatian, ya. Seperti begitu. Mereka juga pakai wangi-wangian. Jadi kalau lewat breng wangi itu. Tapi kalau laki-laki yang lewat bau perengus. Di sekolah kan mereka suka bergerombol. Semuanya karena udah mendekati dewasa lah. Jadi udah deket mau rumah tangga mereka, bersolek. Nah ini ya, ini namanya apa tadi itu? Kurang malu. Haditsul mar'a ma'rajul ajnabi inda khuruji wa ikhtilat. Jadi ikhtilat juga harus dijaga. Yang keempat, at-talafuz wa tafawu bil alfadhil badi'ah. Ucapan-ucapan yang konotasinya, maknanya itu tidak baik. Anjing gitu. Anjing, mau kemana? Anjing gitu. Kalau di Bandung itu anjir apa anjing? Jing gitu dengerin. Saya tanya itu maksudnya apa itu? Ya anjing katanya. Ya di kalangan anak-anak itu bicaranya begitu. Ya kasar ya. Jadi ini harus diperbaiki. Kalamu rajul ma'a ghairi bil asrari zauziyah. Begitu juga seorang suami atau seorang istri menceritakan rahasia rumah tangga. Dibocorin rumah tangga sendiri ya.
begini-begini suaminya, itu tidak boleh. Allati tahsulu bainahu wa baina zaujati, yang terjadi antara suami istri. Yang kelima, kasful aurat wa adamu satriha, membuka aurat. Apa-apa saja yang menyebabkan orang tidak bisa menjaga rasa malu, ya. Pertama, katanya ini, terlalu senang pada musik. Jadi karena kita taruh musik itu kan sering-seringnya selalu diikuti dengan tarian-tarian. Kadang-kadang membuat orang nggak malu. Ya, dulu di zaman presiden yang lalu mengatakan joget-joget nggak apa-apa, yang penting puser jangan kelihatan. Gitu. Karena itu bukan bentuk undang-undang, hak asasi mengekspresikan itu. Kata perempuan itu, ya kalau cantik rugilah kalau nggak dipamer-pamerin. Gitu. Kan? Nah, jadi yang menderita ya laki-laki. Yang kedua, irtikabul ma'asi, banyak berbuat maksiat. Ini yang membuat orang sulit, ya, untuk berbuat malu. Dan nggak malu lagi, karena pertama, kedua itu mungkin tapi ketiga lama-lama jadi kebiasaan. Bayanal Ibnu Qayyim anna dzunub wal ma'asi tudzibul haya. Jadi kata Ibnu Qayyim, dosa dan maksiat itu yang menyebabkan orang kurang malu. Apa saja yang bisa mendukung supaya orang, ya, bisa bersikap malu? Satu, ittiba'u awamirillah wal khaufi minhu, mengikuti perintah Allah. Mengikuti perintah Allah. Kita harus tahu bahwa kita semua pada waktunya akan pulang. Nah, ketika pulang itu nilai-nilainya harus cukup. Mana yang berdapat nilai, mana yang enggak, kita harus tahu. Yang kedua, ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengikuti sunnah Nabi. Kajian-kajian kita ini harus Quran dan hadis begitu. Pendapat-pendapat ulama juga kita kaji, ya. Jadi jangan pengalaman-pengalaman pribadi. Setiap pengalaman orang berbeda-beda. Jadi tumpang tindih. Kalau bisa ini ada kurikulumnya kayak sekolah itu. Ya, sama dengan orang sakit, ya. Jadi mudah diterapi. Apa keluhannya? Yang nggak tahu ini apa? Nah, itu bisa dikumpulkan, panggil ahlinya. Kalau nggak ngerti tentang sholat, belajar sholat, fikih sholat. Setidaknya ada 7 materi pelajaran untuk kita yang pengen tahu Islam secara menyeluruh. Pertama, bahasa Arab. Bahasa Arab kita butuhkan paling tidak yang dipakai untuk ibadah. Yang kita pakai untuk doa itu kita tahu artinya. Itu satu. Yang kedua, sejarah Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah memperjuangkan Islam sehingga datang kepada kita. Yang ketiga, akidah, tentang keyakinan. Keyakinan itu bukan sekedar rukun Islam yang 6, tapi masih ada lagi. Ya, sekarang ini, jadi kalau kita tidak ditanamkan keyakinan, itu nanti akan mudah berubah. Contohnya tentang percaya enggak, percaya pada astrologi, nah, yang suka ada di majalah itu. Leo, Pisces, apa tuh? Sagittarius. Wah, ini bulan ini enggak bagus buat percaya, contohnya. Itu kan tidak boleh, karena arahnya ke syirik. Begitu juga yang lain-lain itu dalam semua akidah. Yang kedua adalah syariah, tentang fikih. Fikih itu ada 4. Satu, tentang ibadat, mulai dari bersuci sampai haji. Yang kedua, fiqhul muamalat, fikih yang berkaitan dengan jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Yang ketiga, fikih munakahat, berkaitan dengan rumah tangga. Ya, jangan sampai seorang suami tidak tahu apa yang dia ucapkan itu menyebabkan talak. Kan? Nanti dia berhubungan dengan istrinya itu tidak sah lagi sebenarnya karena dia nggak tahu. Nah, bagaimana seorang istri yang sudah ditalak juga harus iddah. Nah, itu harus tahu. Yang keempat, fiqhul jinayat, kriminal. Apa saja yang disebut kriminal?
dalam ajaran Islam. Nah, ini dari sisi syariah. Yang selanjutnya adalah akhlak. Yang kelima ya, akhlak. Akhlak apa saja, adab-adabnya. Nah, kemudian yang keenam tentang Quran, mulai dari cara baca Quran. Kenapa Quran ini sampai kepada kita bentuknya seperti ini? Asal mulanya bagaimana? Nah, kita pelajari. Yang terakhir adalah hadis. Apa yang disebut hadis? Bagaimana cara hadis itu sampai kepada kita? Lalu kita pelajari isinya. Quran indeksnya cukup 1 buku, tapi hadis 21 buku. Itu pun kutubus sittah, baru kitab yang 6, belum lagi yang 9, bertambah lagi. Nah, ini tentu pelajaran yang tidak mudah ya, tidak mudah selesai, panjang urusannya. Yang ketiga, ghaddul basar, memejamkan mata. Amma haram Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap apa yang Allah haramkan. Wa adamu tatabu'i auratil akharin, dan tidak mencari-cari untuk melihat aurat. Yang keempat, as-sabru ala maksiat yu'inu ala mulazamatil haya, sabar dalam menghadapi maksiat. Yang kelima, tarbiyatul aulad al haya, mendidik anak-anak kita supaya bersikap malu. Nah, anak-anak kita ini yang di luar kendali kita ya, karena dia pergaulannya bebas, kadang-kadang cuma di kamar, tapi kan yang dia sudah berinteraksi ke dunia internasional lewat internet. Nah, inilah yang tidak mudah kita kalau tidak ada pengawalan, kita harus ikut. Yang keenam, mujalasatu mayyatasifu bi sifatil haya, sering-sering duduk-duduk dengan orang saleh yang punya rasa malu. Nah, sehingga dengan begitu pergaulannya akan meneladani orang-orang yang senior. Contoh-contoh, haya'u abina Adam wa ummina Hawa, malunya bapak kita Adam dan Hawa ya, bapak kita Adam dan Hawa, ibu kita. Innal haya khasiyatun minal khasais allati haballahu bihal insan liyabta'ida an muzalatul dzunub. Apa yang terjadi, sikap malu yang ditampakkan oleh Adam dan Hawa, yaitu ketika mereka sudah memakan sudah makan pohon yang dilarang ya. Lalu Allah menyampaikan dalam surat 7 ayat 22, falamma dzaqash syajarata, maka ketika keduanya sudah merasakan pohon itu, badat lahuma sau'atuhuma, maka terlihatlah auratnya. Watafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah, maka kedua-duanya segera mencari daun untuk menutupi, karena dulu kan belum ada sempak, belum ada sidi kan, celana dalam. Nah, jadi dia ngambil daun-daunan untuk menutupi. Wa hadza yadullu ala anal insan maftur al haya. Nah, itu ya. Jadi oleh Allah ditegur, kamu mau lari kemana, Adam? Kamu malu. Jadi lari dia karena sudah melanggar itu. Makanya ayat itu, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Menggunakan kata ini berarti jarak antara yang ngomong dengan yang diomong itu dekat. Jangan dekati pohon ini. Tapi setelah beliau melanggar, wama antil kumasyajara ya. Jadi apa yang menyebabkan kamu memakan pohon itu? Jadi Allah menggunakan kata itu setelah melanggar. Jadi dekat atau enggak itu bukan karena urusan jarak. Berarti urusan kita maksiat atau taat. Kalau taat berarti kita dekat, bukan dipisahkan oleh jarak. Sebab Allah kan menyatakan innau aqrabu min hablil warid, Allah lebih dekat daripada ulat leher. Dekat sekali. Kadang-kadang saking dekatnya nggak kelihatan. Kemudian Nabi Musa
Nabi Musa ini adalah meskipun dia punya kekuatan yang dahsyat, Nabi Musa oleh Allah diberi kemampuan yang sangat besar, yaitu pukulannya itu, ya. Jadi tonjokannya itu bisa membunuh orang. Beliau itu. Jadi kasusnya itu waktu berperkara dengan di Mesir, dia nonjokkan orangnya mati. Tapi meskipun beliau perkasa, beliau pemalu, sehingga nggak pernah terlihat. Jadi sampai katakanlah daerah di atas dengkul tuh nggak pernah terlihat, karena itu orang curiga, jangan-jangan dia kondor. Gitu. Ada isu-isu begitu, kondor dia, makanya rapi terus pakaiannya. Itu sempat viral lah singkatnya waktu itu. Ini yang dimaksud dengan ini, surat 33 ayat 69. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la takunu, janganlah kamu menjadi kalladzina adzau Musa, orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Yang disebut menyakiti ini ada meniupkan isu itu. Beliau tuh kalau nggak kondor berarti penyakit kelamin. Oh, kelaminnya ditutupin terus katanya. Rapi bener gitu. Nah, satu saat Allah membebaskan tuduhan itu dengan Nabi Musa mandi di sungai. Dia taruh pakaiannya di atas batu, dia mandi. Ya. Begitu beliau selesai mandi mau pakai ya celana apa segala gitu, diterbangkan angin. Ya, begitu mau diambil terbangnya sampai melintasi kaumnya itu yang tadinya curiga dia kondor itu. Kelihatan jadinya. Enggak taunya. Nah, ini ayat ini. Ya, ayat ini berturun berdasarkan hadis gara-garanya itu. Jadi Allah membebaskan tuduhan sangkaan umat Nabi Musa kepada Musa. Karena beliau selalu rapi gitu. Nah, itulah. Kemudian haya'u mar'atin salihah. Sikap malu yang ditunjukkan oleh anak atau putrinya Nabi Syuaib. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 25. Setelah Nabi Musa menolong mereka mengambil air minum untuk ternaknya, ya. Lalu beliau berlindung ya, di bawah pohon. Nah, si putrinya Nabi Musa itu datang. Ini diceritakan dalam surat Al-Qasas ayat 25. Faja'athu ihdahuma, maka datanglah kepada Nabi Musa salah satu perempuan tadi. Tamshi al-istihya, dia berjalan dengan malu-malu, tersipu-sipu. Wa qalat, dia berkata, inna abi yad'uka, abi dia mengundangmu. Liajaziyaka untuk membalasmu ajrama saqaitalana, untuk memberikan upah karena engkau sudah memberi minum ternak. Begitu kata Nabi, kata ini ya Allah. Jadi sudah berlindung, perempuan itu datang. Abah minta kamu datang ke rumah. Dengan malu-malu dia datang. Falamma ja'ahu, nanti kalau waktu berjalan tuh katanya anginnya kenceng ya, sehingga gaunnya itu mobat-mabit. Orang-orang diterbangkan begitu. Nabi Musa jadi malu, jadi Nabi Musa akhirnya berjalan di depannya. Udah kamu tunjukkan belok kanan atau belok kiri. Nah, itu sikap Nabi ya. Begitu juga ini. Jadi dia malu-malu. Nah, ini malu-malu ini rupanya sudah bersemai rasa cinta. Yang kemudian perempuan ini kelak menjadi istri Nabi Musa. Qala la takhaf, setelah disampaikan kepada Nabi Syuaib apa yang terjadi, bahwa Nabi Musa ya sedang dikejar-kejar Firaun. Engkau sudah selamat dari kaum yang zalim. Nah, itu bentuk-bentuk malu. Haya'ul Arab, begitu juga Umar pernah berkata, fa'aqbalatu ilaihi laisat bisalfa'in minan nisa la kharajat wala wallajat wadi'atu thawbaha. Mengenai ini Umar berkata,
Bagaimana sikap malu yang ditunjukkan oleh anak Nabi Syuaib? Katanya itu beliau menutup pipinya itu dengan ujung kain dan kata-katanya sopan. Ya, jadi tidak menampakkan auratnya, kata Umar. Itulah yang disebut dengan malu. Begitu juga seorang istri kepada suaminya. Harus malu mengeluarkan kata-kata yang kotor, ya. Kata-kata yang kasar. Satu saat Rasulullah menyatakan, "Inni tasaddaqna ya nisa." Wahai perempuan-perempuan, sedekahlah. Fa inni uritukumunna aktsara ahlin nar. Karena aku diperlihatkan penduduk neraka kebanyakan perempuan. Fa bima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah kok bisa begitu? Nah, Rasulullah menyebutkan dua. Tuksirul la'nah wa tukaffirna ashir. Satu, sering ngomel. Sering ngomel. Dan tidak ingkar kepada kebaikan suaminya. Lalu si perempuan ini tanya, "Ayakfur nabila ya Rasulullah? Apa kafir kepada Allah?" Tidak, kafir kepada teman hidupnya. Bagaimana itu kafir kepada teman hidupnya? Seorang suami sudah setia memberikan banyak kebaikan, satu saat kagol ada kesalahan. Maka kesalahan, kebaikan itu seakan-akan terkubur. Ya, hanya dengan beberapa kesalahan, kebaikan yang sudah selama ini terjalin itu seakan-akan hilang. Nah, ini yang menjadi penyebab perempuan banyak masuk neraka, banyak ngomel. Ya, jadi paling banyak ngomel begitu. Ini ngomel ciri khas tidak ikhlas. Orang yang ikhlas tidak banyak ngomel. Hayatul Arab fil jahiliyah. Karena jahiliyah yataharrajuna fi ba'di qaba'i bidafil haya. Fahal huwa Harakil yas'alu Abu Sufyan an Rasulillah fayaqulu Abu Sufyan fa wallah laula haya min ayyathiru alayya kadza kadzabtu anhu. Abu Sufyan begitu juga, musuh Rasulullah. Ketika beliau berhadapan dengan Heraklius, Abu Sufyan berkata, "Kalau saya tidak takut menjadi orang yang dituduh berbohong, nggak malu gitu ya, saya akan berbohong. Kalau saya nggak malu." Jadi ketika ditanya bagaimana respon penilaian saudara terhadap Rasulullah tuh, Abu Sufyan kan musuhnya. Kalau saya nggak malu, saya akan sampaikan Rasulullah itu sejelek-jeleknya. Gitu. Tapi karena saya malu, jadi kalau saya sampaikan yang nggak benar, suatu saat akan terungkap. Yang malu saya sendiri. Gitu. Nah inilah ya. Jadi sikap malu itu juga sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Arab. Namadzij min hayatin nabi, min hayain nabi. Contoh-contoh dari sikap malu Rasulullah. Rasulullah asyadda hayaan minal udhra fi khadriha. Rasulullah itu lebih malu daripada seorang wanita, perempuan, seorang perawan yang ada dalam pingitan katanya. Beliau itu sifat malunya lebih dari itu. Wa min mazahiri haya'i sallallahu alaihi wasallam haya min khaliqihi subhanahu wa ta'ala. Antara lain, beliau tidak pernah makan bawang. Enggak pernah makan jengkol. Ya, enggak pernah makan yang aromanya menyengat. Sehingga melihat sikap Rasulullah, para istri, para ibu-ibu ini, para bapak-bapak menyuruh istrinya membuang bawang. Yang bau-bau itu dibuang. Rasulullah dengar, jangan dibuang. Lah Anda sendiri nggak pernah makan. Kalau saya harus standby. Dalam kondisi apapun kalau dipanggil harus datang. Oleh malaikat Jibril ya. Jadi kalau ada datang wahyu kan nggak bisa dijadwal. Nanti jam sekian, tanggal sekian, jam sekian akan turun wahyu. Nggak ada jadwal begitu. Kadang-kadang ngedadak. Nah, dalam situasi seperti itu saya harus standby. Sampai ini menimbulkan kecurigaan Aisyah ya, karena beliau sudah merasa ini gilirnya udah siap lah gitulah ya, udah mejeng segala gitulah, udah bersolek segala. Nah, beliau pura-pura tidur
Ya kan? Nah, perempuan kan malu, biasanya kepengen diduluin oleh suaminya kan. Ternyata Rasulullah tidak menjamahnya. Malah mindik-mindik sambil bawa sendal tuh. Terus menutupi tubuh Aisyah, lalu beliau pergi. Aisyah melek, artinya sadar. Maka setelah Rasulullah keluar, diikutin. Ya, nggak taunya Rasulullah ke Baqi, ke makam, bukan ke mall. Mau kemana nih? Diikutin ke Baqi. Nah, dari jauh terlihat mulut Rasulullah komat kamit. Sebelum Rasulullah selesai, dia udah pulang. Udah pulang masuk ke kamarnya lagi. Lalu Rasulullah masuk kamar mengatakan, saya tahu apa yang kamu lakukan. Dikira Aisyah nggak tahu. Ya, Aisyah mengira, wah Rasulullah nggak bakal tahu. Jadi dia pulang duluan, pura-pura merem lagi. Saya tahu apa yang kamu lakukan. Ya kenapa mencurigakan, kata Aisyah ini kok perilaku. Karena saya melihat kamu sudah tidur. Jadi begitu sikap sayang Rasulullah ya. Aku melihat kamu sudah tidur, jadi saya tidak mau ganggu. Saya dipanggil oleh malaikat Jibril untuk mendoakan Ahlul Baqi, pahlawan-pahlawan Islam yang dikubur di Baqi. Nah, itulah malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haya'u minan nas. Begitu juga diceritakan inna imra'atan sa'alatin nabi an ghasliha minal mahid. Fa amara kaifa taksil tsumma qala khudhi fursatan min miskin fatatahari biha. Satu saat ada wanita haid datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, wanita haid ini kapan bersihnya? Ya Rasulullah malu ditanya begitu, karena itu urusan kelamin kan. Udah kamu ngambil kapas lah, kamu colok, masih ada nggak warnanya, baru kamu mandi. Nah, kaifa tatahar? Kata ini apa yang nanya, mandinya bagaimana ya Rasulullah? Iya, mau tak ajarin apa begitu kan? Ya nggak mungkin sih. Ya, perempuan nanya mandinya bagaimana ya Rasulullah? Mau tak ajarin? Nah itu kan saru namanya. Fasatara wajahu bitarafi thawbi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau menutupi mukanya saking malunya. Ayo, mandi aja nggak tahu. Bagaimana cara mandinya? Maksudnya mandi syar'i. Bukan mandi sembarang mandi kayak kita. Kita mungkin kalau junub juga mandinya tidak seperti Rasulullah ya. Karena Rasulullah itu mandi kan wudu dulu. Ya, bukan langsung jebrus-jebrus mandi. Jadi cuci tangan, cebok, nah, kemudian wudu dulu kecuali kaki. Beliau mandi seluruhnya. Kalau ada anggota tubuh yang dua, dimulai dari yang kanan. Setelah semuanya selesai, baru terakhir kaki. Itulah mandi yang syar'i. Ya, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala subhanallah tatahari biha qalat Aisyah fajtabatil mata faqul tabtaghi biha atharadam. Lalu Aisyah mencoba menengahi, kamu itu dusun amat sih, begitu aja nggak ngerti. Gitu katanya. Mandinya diajarkan oleh Aisyah. Wa min suwari haya'i sallallahu alaihi wasallam maja'an Anas bunya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Zainab ibnati Jahsyin bi khubzin wa lahmin fa ursiltu ala ta'am. Satu saat beliau hajatan. Anaknya menikah, putrinya. Nah, udah hajatan tuh teman-teman duduk mulu karena kepengen berdekatan dengan Rasulullah kan. Rasulullah malu mau ngusirnya. Ini orang kok nggak pulang-pulang gitu kan. Ya, nah itu. Fada'atu hatta ajidu ahadan ad'uhu faqultu ya Rasulullah ma ajidu ahadan ad'uhu. Irfa'u ta'amakum wa baqiya salasatu rahtin yatahaddatsuna fil bait. Setelah dilihat nggak ada tamunya lagi, angkat-angkat maksudnya dibenahin gitu kan. Ternyata masih ada 3 rombongan yang nggak pulang-pulang. Kan Rasulullah urusannya banyak gitu. Fa kharaja Nabi fantalaka ila hujra Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau tidak mengusir sahabatnya yang masih nongkrong itu, tapi beliau masuk ke rumah Aisyah. Faqal assalamualaikum ahlal bait wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kaifa wajadta ahlaka ya Rasulullah? Barakallahu lak. Fataqarrat hujra nisa'i kullahunna yaqullahun kama yaqul Asya wa yaqulna lahu kama qala Asya.
Tsumma raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza thalathu rahtin fil bait yatahaddatsun. Beliau kemudian mencoba mengulur-ngulur waktu dengan masuk ke rumah istrinya. Tuh. Semoga harapannya dia ngerti gitu ya. Rasulullah udah nggak ada, pulang gitu. Tetap aja ternyata sampai diputerin istri-istrinya semua itu masih nongkrong sahabatnya. Nah, iya. Wa yaqulna lahu wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul haya fa kharaja muntaliqan hatta akhbaratu Ummu Khubair anna qaum kharaju faraja hatta idza wada rijalu fi uskufatil bab dakhilahu wal ukhra kharijahu arkhasatar bainahu wa anzalat ayatul hijab. Sampai kemudian beliau tidak mengusir, beliau sampai caranya begitu untuk mengulur waktu. 3 rombongan tetap nggak mau pergi. Lalu beliau masuk ke kamarnya, 1 sendalnya di luar, 1 sendalnya di dalam. Ya, sampai kemudian turun ayat hijab. Ayat hijab yang menegur Rasulnya itu malu. Seharusnya kamu jangan diam terlalu lama. Nah, ini ada ayatnya. Demikianlah petunjuk tentang hutang piutang sih memang sifatnya sosial ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika yang utang itu kesulitan, tunggulah sampai dia longgar. Lalu ayat selanjutnya wa antasaddaqu khairul lakum. Dan kamu sedekahkan itu lebih baik daripada makan hati, makan ongkos, makan kuota, nelpon terus, nggak ada. Ya, alih-alih kita dapat untung, malah rugi, udah kita ikhlasin aja. Jadi tidak merusak persahabatan. Tapi ikhlasnya gede ya bagaimana ya? Nah, itu. Makanya jangan gede-gede. Jangan gede-gede. Jadi kalau minjem itu anggap aja kalau gagal itu berarti sedekah. Kira-kira segitu yang kita berikan. Jadi kalau dia harus lebih besar, lebih baik ke lembaga resmi. Karena watak orang Islam ini sekarang ini belum konsekuen, belum istiqamah. Makanya berbagai perdagangan yang sifatnya join hancur. Kepada orang lain kontan, teman sendiri ngutang. Kita punya kebiasaan begitu. Kalau sama orang yang nggak kenal, kontan dia. Ke toko-toko kontan, tapi giliran teman yang dagang ngutang. Sementara keuntungan itu dari cepatnya perputaran. Karena untungnya kecil kan, seperak, 2 perak, cepat. Ini malah nyanggrek situ. Nah inilah, kita kurang dalam hal ini. Ya, jadi nggak ditentukan berapa-berapanya. Kalau kita udah kesel, ya memang nggak ikhlas setengahnya. Tapi itu ayat itu menyuruh kita wa antasaddaqu, sedekahkan lebih baik daripada kamu rusak dibayar enggak, nanti jadi bermusuhan. Nah udah bebaskan saja, kita dapat pahala. Kan sama-sama nanti bakalnya nggak dibayar, ya kan? Cuma kesel gitu. Nanti ketemu dia menghindar, ditelepon nggak ada. Nah ini sudah, ini kan aja. Dalam bulan Ramadan itu ada 2 kegiatan pokok. Dari subuh sampai maghrib itu namanya siam. Dari maghrib sampai subuh namanya qiyam. Qiyam itu banyak isinya, baca buku, ngaji, kan? Kegiatan-kegiatan kebaikan. Pokoknya yang dilakukan setelah maghrib sampai subuh namanya qiyam. Nah, salah satunya adalah sholat. Maka ini sholat spesial disebut dengan tarawih. Sebab kalau di hari-hari bukan Ramadan, sunnahnya kan sendiri, sunnahnya. Tapi berjemaah nggak masalah. Maksudnya bukan Ramadan. Ya, kalau di luar Ramadan kita berjemaah dengan istri kan boleh. Cuma sunnahnya sendiri. Nah, tapi kalau tarawih sunnahnya berjemaah, bedanya gitu. Jadi tadi sudah disebut bahwa kegiatan dari maghrib sampai subuh yang syar'i namanya qiyam, bukan sholat saja. Nah, penamaan sholat ini bagian dari qiyam. Jadi qiyam itu tidak hanya isinya sholat, ngaji, pada subuh, pada maghrib itu disebut qiyam. Mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan. Nah, untuk membedakan itu maka oleh ulama disebutkan salat tarawih. Sama dengan salat isyraq, itu tidak ada namanya.
Salat isyraq kan tidak ada penamaan dari Rasulullah. Yang ada salat duha. Tapi dibedakan dengan isyraq, dengan duha. Kalau isyraq itu syaratnya harus setelah subuh nggak keluar masjid. Itu bedanya. Cuma waktu yang dipakai duha. Jadi kalau orang sudah sholat isyraq, sudah sholat duha. Tapi sholat duha belum tentu isyraq. Karena nilainya lebih tinggi dari isyraq. Nah, kembali kepada tarawih tadi. Tarawih itu adalah sholat qiyam, bagian dari qiyam yang dilakukan di masjid bersama dengan imam sampai selesai. Jadi ada kekhususan gitu. Maka oleh ulama disebut rada dibedain tarawih. Nah, karena sekarang kita niatnya bagaimana? Ya kalau kita tidak mau salat mengatakan salat tarawih, ya iktidaan bi Rasulillah. Saya salat karena mencontoh Rasulullah. Gitu. Jadi nggak perlu penamaan. Mau qiyam, Rasulullah juga tidak pernah menyebut qiyam. Itu. Cuman karena man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada menggunakan kata sama. Tapi di hadis yang lain qoma. Ini yang benar soma apa koma? Nah, ternyata kita dinilai oleh Allah ini 24 jam. Gitu. Kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini bukan dari subuh sampai maghrib saja, tapi maghrib sampai subuh itu juga, sebab subuh sampai maghrib ini tidak akan terwujud kalau kita tidak mengatur tidur. Semalam kan nggak tidur, besoknya masih nggak bisa puasa. Contohnya gitu. Nah, ini qiyam ini lebih luas singkatnya. Jadi bagi kita yang tidak nyaman ya mencontoh Rasulullah, jangan disibukkan dengan niat. Niatnya bagaimana? Ya udah mencontoh Rasul, karena Rasul melakukan begitu. Iktidaan bi Rasulillah. Cukup. Nah, itu. Cuma buat kita itu supaya ceritanya dibedain. Kalau sholat malam, wah dikiranya yang biasa. Tapi kalau sholat tarawih itu khusus Ramadan. Sama dengan iktikaf. Syekh Utsaimin keberatan. Diam di masjid disebut iktikaf. Padahal menurut ulama-ulama, diam di masjid itu sunnah iktikaf. Sebab menurut beliau, yang namanya iktikaf itu harus 10 hari terakhir. Bukan sekedar diam. Kalau diam, apa namanya? Al-muqsu kata dia. Diam, ya diam gitu. Bukan itikaf. Tapi yang bernilai syar'i. Karena beliau kan ketat pada ini. Syar'i ya. Jadi penamaan harus betul. Di sana kan ada itu. Wala tubashiruhunna wa antum akifun. Dan jangan kau sentuh istrimu kalau kamu sedang itikaf. Kalau istri kita di rumah, kita di sini, lalu apa gunanya ayat ini? Jangan kau sentuh istrimu kalau kamu itikaf. Ya ngapain harus dibicarakan nyentuh, kan istri saya di sana. Ya kan? Nggak ada guna ayat ini. Ini berarti meminta istri kita juga hadir di masjid gitu maksudnya. Sehingga berpeluang untuk menyentuh, tapi jangan. Gitu maksudnya. Jadi 10 hari terakhir itu makanya suami istri harus ada kamar sendiri, walaupun dia satu kamar. Tapi kalau lagi itikaf nggak boleh nyentuh, itu bernilai. Jadi maksudnya ada makanan, tapi dia nggak makan, gitu. Lah kalau makanannya di rumah, dia di sini, buat apa ayat itu turun? Jangan kau sentuh istri. Nggak disuruh juga, saya nggak akan nyentuh istri di rumah. Nah itulah kemudian sunnah Rasulullah, istri-istrinya membangun kemah. Istri-istri Rasulullah di bulan Ramadan membangun kemah. Tapi karena istri beliau banyak, makan tempat gak enak kan. Waduh, jangan beginilah. Lalu mereka berhenti. Tapi setelah Rasulullah wafat, bikin lagi. Bedanya waktu Rasulullah wafat, Rasulullah hidup, Rasulullah yang bisa negur. Tapi setelah Rasulullah gak ada, mereka kan ibu. Ummul mukminin kan. Gak ada yang berani ngelarang. Gitu. Jadi maksud saya, kalau itikaf bagi perempuan itu nggak perlu, tidak mungkin dilakukan oleh istri-istri Rasul. Walaupun kita belum bisa, ya soal belum bisa lain lagi. Tapi hukum itu harus pas dulu. Itu Pak persoalannya. Jadi kita harus maklum, dan rakaatnya tidak ada. Tarawih itu tidak ada rakaat yang resmi dari Rasulullah. Jadi kalau ada 11 itu pengamatan. Saya nggak pernah melihat lebih dari 11. Tapi yang asli tarawih itu yang pernah disantakan oleh Rasulullah pada Isya,
beliau mimpin sholat. Karena merasa senang, besok pagi ceritain banyak orang. Sampai malam ketiga. Malam keempat beliau tidak muncul. Subuhnya beliau menegur, kalian semalam ngumpul lebih banyak ya? Iya ya Rasulullah, kami sangat bangga. Sengaja saya tidak datang karena khawatir kalian menganggap sholat itu wajib. Nah, selama 3 malam itu berapa? Gak ada yang cerita. Misteri gitu. 3 malam ini gak ada yang nengetin. Rupanya mereka itu gak hitung-hitungan. Karena kan Rasulullah ini punya legitimasi untuk ditiru. Singkatnya kalau begitu maksudnya. Kalau kita kan gak punya. Ya kan? Contohnya waktu sholat istisqa, sholat minta hujan. Rasulullah membalik selendang. Ada yang ngomong ini refleks karena selendangnya mau jatuh, jadi dia begitu, gegibrik gitu. Tapi ini menjadi sunnah. Di fikih-fikih itu, sunnah gebalik. Supaya kemarau menjadi rendeng gitu kan. Ini jadi semua perilaku Rasulullah itu dicontoh. Sampai dehemnya. Sahabat tuh begitu. Jadi kalau beliau cerita hadis pada asar nangis, nanti dia nunggu asar nyeritainnya. Sambil nangis. Saking mau pengen pasnya gitu loh. Nah itulah hadirin, hafidhani wa hafidhakumullah, kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berganda untuk kita, menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, serta Allah berkenan mentakdirkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan salehat, serta penuh berkah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.